Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Buka bersama saya di 1 Samuel pasal pertama, mulai ayat yang pertama. Kita akan melihat sebuah terobosan ilahi bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Tuhan jawab doa dan permohonanmu. Tuhan lakukan sesuatu yang ajaib dalam hidupmu kalau engkau sungguh-sungguh sama Tuhan. Engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita akan belajar dari seorang wanita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ini. Ada seorang laki-laki di Ramataim Jovim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zub, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, dan seorang bernama Hana, yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Dengerin baik-baik Bapak Ibu, perhatikan baik-baik nih. Orang ini setiap tahun meninggalkan kotanya untuk menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ini orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Ini orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan dapat ada pergumulan di dalamnya. Dan kita akan lihat apa yang Tuhan kerjakan. Tapi imam besarnya adalah Eli, dan imam Tuhannya Hofni dan Pinehas. Ini imamnya nggak benar nih. Ini kita pernah bahas di beberapa hari yang lalu tentang anak-anak Imam Eli dan keluarganya. Tapi hari ini kita akan lihat di ayat yang keempat, pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya, yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Ini Hana ini yang dikasihin. Tapi karena dia nggak mempunyai anak, makanya dia hanya dapat satu bagian. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Bapak Ibu, kita ini seringkali dikirim orang-orang di sekitar kita itu yang menyebalkan kadang. Selalu menarik kita untuk melakukan dosa dan pelanggaran. Dan orang-orang itu memang saya juga nggak tahu kenapa selalu ada orang seperti itu. Tapi di balik semua itu saya percaya Tuhan campur tangan. Kalau Bapak Ibu ada orang-orang di sekitarmu yang kerjaannya hanya bikin gusar hatimu, bikin kacau, bikin galau, dan menyakitin hatimu terus-terusan, supaya engkau ini nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Dengerin baik-baik. Tetap kasih Tuhan, tetap cintai Tuhan, tetap kasih orang itu. Jaga hatimu, jangan sakit hati, jangan sampai kecewa, jangan sampai tersinggung, jangan sampai marah. Kita fokus saja sama Tuhan. Ini Hana, ini disakitin nih loh. Tiap hari dia menyakitin nih. Perhatikan, tetapi madunya, istri yang satunya lagi, karena ini Elkana ini punya dua istri, satu Hana, satu Penina. Tapi sebenarnya yang paling dikasihin adalah Hana. Tapi istri yang satunya lagi itu pasti ngiri dan selalu menyakitin, bikin gusar sama Tuhan, supaya hatinya itu jauh sama Tuhan, mempertanyakan Tuhan. Dengerin baik-baik. Kadang ada orang-orang di sekitar kita yang selalu mempertanyakan Tuhan bekerja dalam hidup kita apa tidak. Pekerjaan Tuhan manifestasi melalui kehidupan kita apa enggak. Tuhan berkatin kita apa tidak. Tuhan sertain kita apa tidak. Kalau ada orang yang mempertanyakan Tuhan, diam aja. Doakan, serahin sama Tuhan. Selalu ada orang-orang yang membuat hati kita itu gusar, kacau. Doakan saja, rileks, gak perlu ditanggapin. Tidak perlu ditanggapin. Tapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, kacau, galau. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Jangan sampai engkau mempertanyakan Tuhan. Dengerin baik-baik. Tuhan kita tetap baik adanya. Apapun kondisimu, apapun keadaanmu, Tuhan itu tetap baik. Tetap baik. Engkau mungkin melihat suamimu kacau, melihat anak-anakmu rusak dan bejat, melihat masa depanmu gak jelas, tapi Tuhan itu tetap baik loh. Tuhan tetap baik. Perhatikan ayat ini. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Tuhan sendiri yang menutup kandungannya. Tuhan sendiri yang menutup kandungannya. Tapi karena orang ini, Hana ini mencintai Tuhan, dia mengasihi Tuhan, Tuhan akhirnya buka kandungannya. Hari ini mungkin engkau ditentukan tidak mengalami mujizat mungkin. Mungkin Tuhan sudah
ya sudah, kamu harus terima keadaannya. Tapi Tuhan bisa berubah keputusannya. Sikap hatimu akan menentukan masa depanmu. Hari ini jaga hatimu dengan baik. Waktu engkau sedang bergumul, waktu engkau sedang mohon sesuatu sama Tuhan, waktu engkau sedang serius sama Tuhan, ada selalu kejadian-kejadian yang membuat hatimu itu gusar, kacau, berantakan. Entah itu masalah, entah itu problem, entah itu hutang, entah itu keluarga, entah itu apapun juga. Selalu digoda dengan hal yang bikin hatimu kacau, itu hatimu gusar. Relax, enjoy, tenang, jalan terus sama Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Perhatikan ayat yang ketujuh. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Itu kejadian bertahun-tahun loh. Bertahun-tahun, bayangin Bapak Ibu. Ini Hana ini udah artinya mungkin kesel, menyakiti hati Hana sehingga menangis dan tidak mau makan. Pusing, stres, bingung, kacau. Kalau ada orang, dikirim orang menyakitin hatimu bertahun-tahun, bisa saja itu istrimu, bisa jaga itu suamimu, tenang saja, serahin sama Tuhan. Kalau nggak kuat, nangis sama Tuhan. Jangan sampai nggak mau makan, nanti kamu kena makan aja, rileks, nikmatin hidupmu. Ini Hana menangis dan tidak mau makan. Jaga hatimu dengan baik. Kalau ada orang yang menyakitin kamu sudah bertahun-tahun nggak berubah, bertahun-tahun nggak berubah, kejadiannya seperti terulang lagi dan terulang lagi. Bisa saja itu orang paling kamu kasih, orang paling dekat dengan kamu, selalu nyakitin hatimu, selalu nyakitin hatimu. Datang kepada Tuhan, laporin ke Tuhan. Tuhan akan campur tangan dengan caranya ajaib. Tuhan akan campur. Nangis tuh sama Tuhan, jangan nangis sama orang. Ngomongin, ceritakan semua kejadian yang kamu alami, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu alami, apa yang kamu inginkan. Datang kepada Tuhan. Ayat yang ke-8. Lalu Elkana, suaminya, berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Pasti ini suaminya disayang banget. Makanya kalau istrinya nangis, diperhatiin. Kenapa kamu nangis? Kenapa kamu makan? Makanya suami-suami, perhatikan istrimu. Perhatikan istrimu. Kalau hatinya istrimu sedang kacau, tanyain kenapa kamu ngalamin apa. Diajak ngomong, diajak sharing. Jangan direndahkan, jangan disalahkan. Ditopang. Suami istri harus saling menopang. Makanya ini hubungan suami istri kalau baik tuh, tahu persis, saling menguatkan. Istri begitu juga dengan suaminya. Kalau suamimu lagi kacau di kantor, bisnis, usaha, pekerjaan atau apapun, jangan dipancing untuk marah. Diajak ngomong baik-baik, didoakan. Hubungan suami istri yang baik itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Jangan saling tuduh, jangan saling maki, jangan saling gegeran, jangan saling menangnya sendiri, saling menopang. Perhatikan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 laki-laki lain? Dia tahu persis loh. Suaminya yang paling dicintai oleh istrinya. Dan Hana pun juga paling dikasih dibanding Penina. Ini orang nih hubungannya baik sekali suami istri ini. Saya berdoa, Bapak Ibu yang hubungannya sedang gak bagus, saya berdoa hubunganmu segera pulih. Kamu sama-sama cari Tuhan. Kalau suamimu belum kenal Tuhan, kamu yang cari Tuhan. Kalau istrimu gak bertobat, kamu yang harus cari Tuhan. Yang lebih rohani harus lebih banyak melakukan kebenaran firman Tuhan. Memang gak enak, memang menyakitkan, memang rasanya berat. Tapi Tuhan tuh lihat semua penderitaanmu. Tuhan tuh perhatikan semua apa yang kamu lakukan. Banyak orang sedang disakitin pasangan hidupnya. Datang kepada Tuhan, minta pembelaan Tuhan. Jangan datang kepada orang, jangan datang kepada pendeta, kamu sendiri datang kepada Tuhan. Minta diberesin hatimu. Jaga hatimu, jangan sakit hati sampai kecewa. Jangan sampai ambil keputusan yang salah. Nanti Tuhan akan berikan pertolongan. Perhatian kan ayat 9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan, minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan. Ini Hananya ini berdoa. Hatinya pedih karena terlalu disakitin, minta pembelaan Tuhan. Dan dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Benar-benar hatinya ini hancur. Kalau engkau nih hatimu hancur di hadapan Tuhan, Tuhan tuh lihat, Tuhan perhatikan. Datang kepada Tuhan. Apapun yang kamu alami, persoalan, tekanan, himpitan, kecemasan, keluarga yang kacau, yang gak ada pengharapan.
problem yang bertubi-tubi. Ada orang yang terus menyakitin hatimu. Dengerin baik-baik. Dengarkan baik-baik. Datang kepada Tuhan. Ceritakan semuanya pada Tuhan. Ngomong terus terang aja sama Tuhan. Nanti Tuhan akan lakukan sesuatu. Dan dengan hati pedih ya berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Perhatikan ayat 11, ini hal yang penting sekali. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku, tidak melupakan hamba-Mu, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dia berdoa mohon sama Tuhan di waktu kesesakan itu. Dia bernasar sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau jawab doaku, kalau Engkau benar-benar gak melupakan hamba-Mu ini, dan Engkau memberikan aku seorang anak laki, itu anak akan kupersembahkan kepada Tuhan. Pisau cukur tidak akan motong rambutnya. Dengerin baik-baik. Bernasar sama Tuhan. Ternyata menggerakkan hati Tuhan. Hana minta anak laki-laki. Hana minta anak. Tetapi Tuhan berikan seorang nabi. Kalau engkau hari ini sedang struggle, sedang berjuang, sedang benar-benar di posisi yang sulit, pingin terobosan breakthrough, kamu bernasar sama Tuhan. Kalau nanti Tuhan jawab kamu, Tuhan selesaikan masalahmu, kamu akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Entah apa itu, mungkin persembahan, mungkin berkat, mungkin hidupmu sendiri, mungkin apapun kamu ngomong sama Tuhan, nasarmu akan dijawab Tuhan. Hana bernasar dalam kepedihan hati. Dia berikan yang terbaik. Ternyata dia berikan seorang anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu benar-benar diserahkan sama Tuhan. Kita akan lihat apa yang terjadi. Ayat yang ke-12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulutnya perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Dengerin baik-baik ya. Kita ini sudah mengalami tekanan, himpitan, persoalan, tapi malah seringkali dituduh orang lain. Dituduh, difitnah orang lain. Kadang kalau yang menuduh hamba Tuhan, bagaimana sikapmu? Yang menghakimi hamba Tuhan, rileks aja, tenang aja sama Tuhan. Hana sedang sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, hatinya mencari Tuhan. Difitnah, katanya kamu ini perempuan mabuk, gak bener kamu ini. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Ini imamnya, kalau hari sekarang ini pendetanya nuduh yang tidak-tidak. Sedang kamu sedang pergumulan, ngadapin tekanan, ngadapin persoalan, kamu datang nyembah Tuhan, ketemu pendeta malah dihakimi. Oh kamu salah, kamu berdosa, kamu najis, kamu kotor. Diam saja, tenang saja. Makanya cari hamba Tuhan, dengerin hamba Tuhan yang benar, hamba Tuhan yang murni dari Tuhan. Yang ngerti apa yang harus kamu lakukan. Kalau hamba Tuhan itu kedagingan yang kayak begini nih, Imam Eli ini kedagingan, dia hamba Tuhan kedagingan loh. Sudah mata duitan, serakah, ngambil persembahan, sampai gemuk, nggak bisa didik anak. Ngelihat orang sungguh-sungguh sama Tuhan udah nggak bisa membedakan mana yang rohani dan mana yang kedagingan. Masa orang berdoa dituduh sebagai orang mabuk? Bapak Ibu, kalau engkau hari ini sedang bergumul, tapi kamu ngomong sama pendeta dihakimin loh, tenang aja, rileks aja loh. Kamu cari Tuhan, nggak usah sakit hati, nggak usah kepahitan. Gak usah tersinggung bahkan. Kalau ada orang nuduh kamu sedang bergumul kayak begini, tapi kamu dituduh kamu itu sedang berdosa. Ini biasanya banyak orang nih. Banyak orang yang merasa rohani. Biasanya ketika kita ini sedang terjepit, malah dihakimi. Oh ada dosa kamu pasti. Ini ada pelanggaran ini. Loh kalau diizinkan Tuhan mau apa? Kita gak berdosa, kita gak bikin pelanggaran. Tapi ada proses yang diizinkan Tuhan, yang harus kita lewatin. Mau apa? Kalau ada orang menghakimi, diam aja, gak usah ditanggepin. Gak usah tersinggung, gak usah marah. Fokus aja sama Tuhan. Karena ada banyak mulut yang dipakai setan untuk ngomong yang buruk tentang hidup kita. Rileks aja, tenang saja. Fokus terus sama Tuhan. Perhatikan yang baik. Selanjutnya, ayat yang ke-15. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Jawabnya dulu rileks, gak marah. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan.
Jangan anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besar cemas dan sakit hatiku aku berbicara demikian lama. Bapak Ibu, kalau engkau sedang cemas, sedang kesel, sedang sakit hati, sedang jengkel, apalagi diperlakukan buruk oleh orang lain, doa yang lama sama Tuhan, bercakap-cakap sama Tuhan yang lama. Ini kalau orang itu kalau udah nggak rohani, pasti ngelihatnya itu dari kacamata buruk aja. Kalau ada orang ngelihat dari kacamata buruk, jauhin, jangan berteman. Ini Mameli, orang berdoa dituduhnya perempuan dursila mabuk loh. Kan nggak bener ini. Karena apa? Kenapa Imam Meli sudah ngomong kayak begitu? Karena hatinya busuk, hatinya jahat, korupsi, ngelihat jelek, anaknya berzina di bait Allah didiemin, ngambil persembahan yang jatahnya untuk Tuhan didiemin, nggak bisa didik anaknya. Imam Meli sendiri juga korupsi, lebih menghormati anaknya dan menghormati Tuhan. Makanya pikirannya jelek, pikirannya busuk, pikirannya jahat. Ngelihat orang berdoa dianggap perempuan dursila, mabuk lagi. Nah, tapi Hanan jawabnya dengan santai dan rileks, nggak sakit hati lagi. Nggak sakit hati. Dengerin baik-baik ya. Ayat yang ke-17, jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ya, puji Tuhan masih punya pemikiran yang baik nih Imam Eli. Sudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, mau makan, dan mukanya tidak muram lagi. Perhatikan. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumah di Rama ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya. Tuhan ingat kepadanya. Kalau Tuhan ingat kepadamu, doamu, nasarmu diingat Tuhan, permohonanmu, tangisan dan ceritamu, pingin diingat Tuhan, kamu bernasar, berikan yang terbaik sama Tuhan. Diingat doamu, diingat permohonanmu. Perhatikan, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah meminta daripada Tuhan. Akhirnya Tuhan ingat, karena Hana bernasar, bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan sendiri turun tangan. Ketika dia datang, pulang, dia tetap mempersembahkan korban, nyembah Tuhan pagi-pagi. Dia pulang, hubungan intim Elkana dan Hana, akhirnya Tuhan ingat, dan Tuhan akhirnya berikan. Kandungannya dibuka, mengandung setahun kemudian. Perhatikan, ayat 21. Elkana, laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan korban 9 tahunan kepada, dan korban nasarnya kepada. Ini orang itu hidupnya takut akan Tuhan loh. Ini hidupnya benar di hadapan Tuhan. Kalau engkau ingin mengalami terobosan, breakthrough, hatimu tuh mesti benar dulu loh. Datang kepada Tuhan. Dia ini orang setia banget loh. Suaminya suami yang baik, istrinya juga takut akan Tuhan, bersembahkan korban di hadapan Tuhan, ngadapin persoalan, disakitin orang lain sikapnya baik. Seakan-akan udah ditutup kandungannya, nggak ada jalan keluar, dan dia bernasar. Tuhan ingat nasarnya, dan Tuhan jawab. Kejar terus Tuhan, kasihin terus Tuhan, belajar, berikan yang terbaik. Nanti Tuhan ingat apa yang kamu nasarkan. Tuhan ingat permohonanmu, dan Tuhan jawab. Ayat yang ke-22, tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Anak yang diharapkan, yang harusnya besar sama dia tetap genapi nasarnya. Setelah dijawab doanya, diberikan anak, dan anak itu akan diberikan untuk melayani Tuhan di bait Allah. Hebatnya, Hana genapi nasarnya. Perhatikan ayat 23. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Ini bijaksana sekali di suaminya. Makanya suami-suami kau harus bijaksana. Kau mesti dengerin kata istrimu, diomongin dengan baik kalau ada masalah. Jangan egomu sendiri. Kadang istri kadang lebih peka, lebih punya ketajaman, insting itu yang baik. Dengerin, diomongin kalau ada masalah berdua. Ini suaminya juga bijaksana sekali.
tinggallah sampai engkau menyapih. Hanya Tuhan kiranya menepatin janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. 24. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan. Sudah anak nasarnya itu lahir, anak satu-satunya yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dia bawa korban seekor lembu jantan berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Shilo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Samuel itu masih kecil. Dia nasarnya dijawab Tuhan, dia datang ke rumah Tuhan, dia nggak tangan hampa. Diberikan korban persembahan, lembu jantan, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur. Ini mungkin barang yang paling berharga di mata itu. Hari ini kau bernasar sama Tuhan, berikan korban yang terbaik sama Tuhan. Yang pertama, korban yang terbaik adalah tubuhmu, adalah persembahan yang hidup kudus berkenan di hadapan Tuhan. Dan kamu bisa bernasar apapun juga. Kamu mau lakuin apa untuk Tuhan? Kamu mau berikan apa untuk Tuhan? Nanti Tuhan ingat. Dan Tuhan akan bikin breakthrough terobosan dalam hidupmu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Kalau engkau sedang pingin persoalanmu dijawab Tuhan, breakthrough terobosan, kamu pingin permohonan doamu dijawab Tuhan, bayar apa yang kau nasarkan. Dan terus berdoa sama Tuhan. Dan ketika Tuhan jawab, kau berikan nasarmu untuk kepada Tuhan. Hana ini lakukan. 28. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana dan menyembah Tuhan. The best, yang terbaik yang Tuhan kasih kepada Hana. Ya anaknya, anak yang diharapkan seumur hidupnya, diberikan kepada Tuhan. Tahu nggak apa yang terjadi? Kita akan coba lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Anak yang harusnya menemani dia, tapi dia berikan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Apa yang paling berharga dalam hidupmu, beri sama Tuhan. Beri sama Tuhan. Ini tidak ngomong tentang duit loh. Saya nggak ngomong tentang duit loh. Oh, saya nggak ambil duitmu kok. Saya nggak ngambil persembahan dari apa yang kamu miliki kok. Apapun yang kamu miliki yang terbaik, beri sama Tuhan. Kalau engkau ingin breakthrough dan terobosan, Tuhan akan lakukan. Kamu bernasar sama Tuhan. Kamu bernasar sama Tuhan, bawa korbanmu sama Tuhan. Nanti Tuhan ingat, Tuhan akan lakukan terobosan. Kalau kita ini memberikan yang terbaik sama Tuhan, Tuhan itu tidak pernah berhutang sama kita. Kalau engkau memberikan yang terbaik sama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah berhutang apapun dengan hidupmu. Terutama hidupmu dulu yang kamu persembahkan. Jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Korban yang menyenangkan hatinya. Kalau kau berikan untuk Tuhan, Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan kepadamu. Ketika Hana minta anak dan Tuhan berikan seorang nabi buat bangsa Israel. Powerful. Hari ini kau datang kepada Tuhan dan berikan korban itu sama Tuhan. Tahu nggak apa yang Tuhan kerjakan? Buka di 1 Samuel 2 ayat 21. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Samuel anak Nasar itu diberikan kepada Tuhan. Dan Tuhan tambahkan lagi 5 orang anak. 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Totalnya 6. Powerful nggak? Tuhan itu powerful. Tuhan yang kita sembah itu, Tuhan yang ngerti persis persoalanmu. Ngerti persis apa yang pingin di dalam hatimu. Keinginanmu Tuhan tahu persis. Kerinduanmu Tuhan tahu persis. Apapun yang kamu alami, Dia tahu persis. Ketika kau datang cari Tuhan sungguh-sungguh dan kau bernasar sama Tuhan, pingin masalahmu yang ruwet dan rumit itu diselesaikan. Dan ketika Tuhan jawab, bayar nasar itu, Tuhan akan bikin double porsi, urapan double porsi. Hana pingin anak, Tuhan berikan seorang nabi plus 5 orang anak. Dahsyat nggak Tuhan? Tuhan kita itu dahsyat. Jangan pernah nyerah makanya. Jangan menangmu sendiri.
Jangan menggerutu, jangan ngomel ngadepin masalah. Datang kepada Tuhan. Sembah Tuhan sungguh-sungguh. Cintai Tuhan sungguh-sungguh. Hormatin Tuhan melebihi apapun di muka bumi ini. Kalau engkau lakukan itu, Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Hari ini engkau berdoa itu Tuhan lihat loh. Lihat isi hatimu. Lihat kerinduanmu. Lihat penderitaanmu. Dia lihat semuanya. Jadi tunggu sikap hatimu yang benar di hadapannya. Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Amin. Apapun hari ini yang jadi pergumulanmu, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Sembah Dia. Berikan korban yang terbaik. Dia akan ingat apa yang kau berikan. Yang terbaik itu. Tuhan akan bikin double porsi jawabannya. Amin. Sekarang kita belajar memberikan hati kita ini sepenuhnya sama Tuhan. Yang terbaik kita akan berikan sama Tuhan. Terutama hati kita ini harus kita berikan sama Tuhan. Yang berharga dalam hidup kita ini harus Tuhan satu-satunya. Sekarang tutup Alkitabmu, tutup matamu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Ajari semua orang yang mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan ini bayar harga di hadapan Tuhan. Mencari Tuhan sungguh-sungguh. Bersikap hati yang benar di hadapan-Mu. Memiliki sikap hati yang murni di hadapan-Mu. Mengasihi Engkau melebihi apapun juga di muka bumi ini. Hamba-Mu berdoa, Tuhan Kau campur tangan. Tuhan Kau campur tangan. Tuhan Kau campur tangan sebagai orang yang sedang struggle, sedang bergumul, menghadapi tekanan yang berat. Hamba-Mu berdoa, beri pengertian, hikmat dan pewahyuan. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Tempel dalam hati kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sampai firman itu jadi kehidupan. Berkati kami semua yang mendengar firman ini, tanpa terkecuali. Berkati setiap orang yang sedang mengalami sakit penyakit. Hamba-Mu berdoa oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh oleh darah-Mu. Disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan kami buat Raja kami yang maha mulia, Yesus Kristus. Tuhan, bagimu pujian, pengagungan, kemuliaan, keagungan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you.